Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga di Terminal Gunung Mae Bulai SBT minta Pemda sediakan tempat tinggal sebelum direlokasi. Pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur SPT Provinsi Maluku bakal merelokasi warga yang menempati bangunan ruko di kawasan Terminal Gunung Mae Bulai SBT. Relokasi tersebut direncanakan setelah perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah agar bisa kembali difungsikan sebagai tempat berjualan. Sayangnya puluhan warga yang saat ini menempati bangunan tersebut cukup keberatan bila terpaksa mengosongkan bangunan tersebut. Pasalnya mereka yang menempati kawasan itu didominasi oleh pendatang yang tak memiliki lahan atau tempat tinggal lain sebagai alternatif. Pantauan tribunambon.com di lokasi bangunan tersebut tampak masih terisi penuh, belum ada tanda-tanda warga yang mulai mengosongkan bangunan tersebut, menyusul imbauan pemerintah setempat pada Selasa 3 Juni 2025 lalu. Hasan Kelteke, salah satu penghuni ruko, mengaku warga enggan menuruti imbauan tersebut lantaran tidak memiliki tempat tinggal lain. Terlebih bagi mereka yang pendatang, ia mengaku jika relokasi tersebut bisa dilakukan, pihaknya dan warga yang sementara menempati bangunan itu terancam hidup tanpa rumah. Ia meminta agar pemerintah daerah bisa menyediakan tempat tinggal lain sebelum pihaknya direlokasi dari kawasan itu. Rapat pintu itu dong. Cek, hamba itu boleh. Ini apa? Akar gini. Aisyah baru situ. Ini dia bisa sampaikan sebelah. Terus ini. Bisa bagi dia cuaca. Iya bagus sah. Tadi bandingin itu kentang itu kan geteng begini, tebal. Iya, betul aja kesentang kalau di sini. Di sana boleh tuh 16. Nah, begini boleh. Hah? Begini boleh, pencahayaan. Iya. Ah, begitu pas tuh. Ini Semua salah yo. Kalau mendo itu dia nanti jaga kas, sentang. Kalau main kalau live sih bisa, kecuali taping boleh nanti bodosin edit. Sayang kalau mendo tuh dia jaga apa nih bagian nanti pas dia mau potong toh, baru sentuh dia pegangan bagaimana lah per 3 menit. Dia bukan lihat tadi tuh, kalau dia ulang atau lain. Oh. Maksudnya terlalu. Berarti tuh mau tunggu 3 menit sah? Tunggu sah? Ya sudah semua 3 menit. Oh. Boleh kamu dong berita nih. Karyawan Vera, karyawan Aliza, di Umi. Siapa? Oke. Tribuners, Pemkot Tual akhirnya berhasil relokasi pedagang dari Bundaran BTN Indah.
Pemerintah kota atau Pemkot Tual, Provinsi Maluku, berhasil merelokasi puluhan pedagang yang berjualan di Bundaran BTN Indah, tepatnya depan pom bensin ke gedung baru Pasar Maren yang terletak di Jalan Abdul Ghani Ronua. Proses relokasi berjalan mudah tanpa masalah sama sekali. Hal itu lantaran adanya pendekatan humanis yang dilakukan oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wawali Tual Ami Rumra yang turun pendekatan dan berdialog langsung dengan pedagang beberapa kali sebelum direlokasi. Pantauan tribunambon.com Sabtu 7 Juni 2025 nampak bahu jalan di Jalan BTN bersih dari lapak pedagang kaki lima. Tampak pedagang lagi suasana kumuh, maksud kami tak ada lagi suasana kumuh dan padat yang menjadi keluhan wajib warga setempat. Bahkan tak terlihat satu kambing pun yang berkeliaran di jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Sementara nampak beberapa meja pedagang yang belum sempat terangkut oleh pedagang ikan. Puluhan lapak yang telah dibongkar merupakan inisiatif dari pedagang dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tual. Menanggapi perubahan wajah BTN Indah Kota Tual, Hasim, salah satu sopir L300 yang biasanya mangkal di kawasan tersebut, mengucapkan terima kasih atas relokasi pedagang ke Pasar Maren. Menurutnya, belum lagi lapak pedagang kaki lima yang dibangun menambah kumuh kawasan ini. Biasanya, kata dia, proses relokasi pasti menyisakan permasalahan. Namun kali ini beda, semua berjalan dengan lancar. Untuk diketahui, pedagang yang menggelar dagangan di kawasan Bundaran BTN Indah merupakan pedagang dari Pasar Un yang terpaksa menggelar dagangan di bahu jalan setelah mengantongi izin pemilik lahan pasca palang adat dipasang masyarakat TAR pada Selasa 5 Maret 2024 lalu.
Masih dengan berita yang sama, Tribuners, usai direlokasi pedagang Pasar Marentual mengeluh drainase tersumbat dan bau. Pemerintah Kota Tual Provinsi Maluku mulai menata ulang Pasar Maren menjadi pasar modern yang akan menjadi pusat perdagangan masyarakat. Sejumlah pedagang yang menjejaki dagangannya di kawasan Bundaran BTN Indah depan SPBU pun telah direlokasi kembali ke gedung Pasar Maren sejak Kamis 5 Juni 2025 lalu. Namun keluhan kembali muncul dari pedagang yang direlokasi dari Pasar BTN Indah. Pasalnya pembongkaran lapak ikan di kawasan tersebut menyisakan drainase yang tersumbat, juga tumpukan sampah yang tak kunjung dibersihkan. Menurut Jainab, dirinya dan pedagang lainnya kebagian menempati bekas tempat pedagang pasar ikan di luar gedung baru, namun ternyata pembongkaran lapak menyisakan sampah yang menumpuk. Sejak pagi, Tribuners, selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sudah membersihkan sedikit namun tidak secara keseluruhan. Karena itu ia berharap agar permasalahan drainase dan sampah segera teratasi agar pedagang dapat berjualan dengan nyaman. Tribuners, sampah menumpuk di Pasar Langgur, pemilik warung ngaku terganggu lalat dan bau busuk. Sampah kembali menumpuk di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Malora, Provinsi Maluku, tepat hari kedua Idul Adha. Pantauan tribunambon.com Sabtu 7 Juni 2025 pukul 4 sore, tumpukan sampah nampak menggunung dari dalam Pasar Langgur, tepatnya arah jalan keluar alternatif. Jenis sampah bervariasi dari sampah plastik, karton, hingga sayur yang membusuk, semuanya diletakkan begitu saja. Sementara di jalan keluar utama Pasar Langgur, sampah menggunung hingga meluber nyaris di bibir jalan utama. Nampak bak sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Malora belum terisi penuh. Ironisnya, warga dan pedagang lebih memilih membuang sampah di luar tempat yang telah disediakan dinas teknis terkait. Mama Ros, salah satu pemilik warung di situ, mengatakan sangat terganggu dengan bau busuk dari sampah dan lalat yang berterbangan. Tumpukan sampah ini sangat mengganggu aktivitas mereka selaku pedagang. Pasalnya banyak lalat, pembeli pun tak nyaman makan di sana. Menurutnya sudah hampir 1 pekan tak kunjung diangkut petugas kebersihan dari dinas terkait. Dirinya lantas meminta komitmen DLH dalam penanganan permasalahan sampah.
Tribuners lorong 25 Kota Tual jorok, Pempres bayi dibuang sembarangan hingga berserakan. Pemandangan tidak elok kembali muncul di lorong 25 ruas Jalan Baldo Wahadat, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, Minggu 8 Juni 2025. Tumpukan sampah yang didominasi Pempres anak-anak dan terlihat masih ada kotoran dibuang sembarangan hingga berserakan di badan jalan tersebut. Bukan hanya itu, Tribuners, sampah rumah tangga bekas makanan pun dibuang begitu saja di kawasan yang terbilang ramai arus lalu lintas itu. Sementara bau tak sedap yang timbul dari tumpukan sampah membuat pengendara sepeda motor yang lewat mengencangkan laju kendaraannya. Ibu Mila, salah satu penjual bensin eceran di lokasi tersebut, mengeluhkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah. Menurutnya, ada kalanya Pempres hingga kotoran bayi pun dibuang begitu saja tanpa diikat menggunakan plastik dengan rapi. Dia pun meminta Pemkot Tual agar memberikan peringatan kepada masyarakat minimal jangan buang sampah di sekitar tempat tersebut. Kau di sana. Kau di sana. Tribuners, harga cabai rawit merah mulai turun di Pasar Maren Tual, kini Rp120.000 per kilo. Harga bumbu dapur di Pasar Maren, Kota Tual, Provinsi Maluku terpantau mengalami penurunan harga pada Minggu 8 Juni 2025. Cabai rawit dibanderol Rp120.000, turun dari harga sebelumnya Rp220.000 pada pekan lalu. Sementara cabai keriting juga dijual Rp120.000, turun dari harga sebelumnya Rp150.000 per kilo. Untuk tomat dipatok Rp35.000 per kilo, sementara bawang merah dan bawang putih kompak di angka Rp50.000 per kilo. Ketan dijual Rp30.000, wortel Rp40.000, kol Rp30.000, dan buncis Rp50.000. Popi, salah satu pedagang di Pasar Maren Tual, mengatakan turunnya harga cabai rawit merah ini dikarenakan stok mulai melimpah di pasaran. Menurutnya, harga cabai beberapa waktu lalu tergolong tinggi disebabkan cuaca ekstrim mengakibatkan panen belum maksimal.
Kita ke berita terakhir, Tribuners Festival Telaga Kodok sediakan 40.000 ketupat gratis bagi pengunjung. Warga Dusun Telaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah menggelar Festival Telaga Kodok berlangsung di halaman Masjid Al-Fatah daerah setempat Minggu 8 Juni 2025. Festival ini digelar setiap tahun setelah perayaan Idul Adha dengan tema tahun ini yakni datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga dalam bingkai hidup orang bersaudara. Dalam festival ini tersedia 47 stan yang berjajar di sepanjang Dusun Telaga Kodok dengan total 40.000 ketupat gratis bagi pengunjung dan terbuka untuk umum. Informasi itu disampaikan Ketua Panitia Festival Telaga Kodok Sutomo Senger saat diwawancarai. Dia berharap festival serupa masih bisa digelar pada Idul Adha tahun depan dengan tema yang berbeda. Di samping itu, dari total 47 stan yang berjajar, salah satu stan bernama Manja Manis memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya stan itu menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan untuk menaruh makanan-makanan yang disajikan kepada tamu, seperti wadah makanan yang dibuat dari anyaman daun kelapa dan menggunakan bakul untuk menaruh ketupat. Bisa makan ya? Iya, bisa Bang, bisa. Saya pikir cuma biasa. Bisa makan? Bisa, boleh. Makan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.